dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Festival Pencaksilat Virtual Asosiasi Pencaksilat Tradisi Betawi Main Pukulan Betawi Merah Putih 2020 kami nyatakan dibuka. Asosiasi Silat Tradisi Betawi yang memang mengkhususkan untuk membuat main pukulan Betawi dari tradisi menuju prestasi. Boleh minta tepuk tangan untuk Asrabi. Sesuai dengan Festival Pencaksilat Virtual Asrabi Main Pukulan Betawi Merah Putih 2020 yang memperebutkan piala dan pembinaan Bapak Haji Edi Marjukinal Praya sebagai juara umum nanti pialanya, dan kemudian memperebutkan piala Imam Besar FPR nanti akan diberikan kepada penampilan fokus dan nanti ketua umum kita sambungkan nanti beberapa penyerangan kembali pada saat final 15 besar Indonesia. Saya berharap beliau sudah mengenakan seragam yang sama dengan kita pada saat pelaksanaan di Teknologi. Menggali secara ini, tapi yang jelas bahwa bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Betawi adalah bahasa-bahasa yang pada akhirnya tidak juga terlihat jumawa gitu kan, agak sedikit dibuat ringan gitu kan, hingga pada akhirnya orang mudah menerima apa yang dilakukan oleh orang Betawi kepada masyarakat umum. Jadi yang jelas bahwa main pukulan ini sebuah idiom yang kita harus paham, dan kita harus lebih paham bahwa orang Betawi itu sangat terbuka, hingga pada akhirnya dari sisi bahasa pun kita kita membuat ungkapan-ungkapan yang mudah diterima dan dicerna oleh orang lain. Kalau Betawi bisa dilombakan dulu. Jadi begini, seperti hari ini main pukulan Betawi secara seni dan budaya kita festivalkan, kita lombakan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan apa yang sudah selama ini kita pelajari. Dan alhamdulillah ini bukan event pertama yang Asrabi lakukan, tapi beruntun beberapa event sudah kita lakukan. Namun di masa pandemi ini Asrabi baru melakukan ini, tapi Asrabi sudah mensupport 7 kegiatan yang berkaitan dengan budaya, yaitu baik budaya Betawi maupun budaya Nusantara. Kalau Abdi bisa kayak gitu kayak. Jadi begini, kalau kita tanding, ya itu namanya tanding. Kalau tanding untuk Betawi sendiri sedang kita formulasikan. Jadi tandingnya bukannya tanding seperti layaknya di IPSI, itu kan memiliki aturan-aturan tertentu. Kita juga lagi membuat riset untuk melakukan tanding versi main pukulan Betawi. Karena main pukulan Betawi ini kalau kita tahu, kita literasikan bahwa kenapa sih main pukulan Betawi ini sangat berbeda dengan pencaksilat yang ada di Nusantara lainnya. Kalau kita mau kupas lagi, kenapa sih semboyan orang Betawi itu lu jual gua beli? Kalau kita lihat dari jurus-jurus yang kita punya, di mana langkah-langkah atau kuda-kuda itu nggak pernah lebar,
Dan itu artinya apa? Bahwa setiap jurus yang orang Betawi punya itu memang untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Jadi maka saya samakan tuh dengan semboyan, lu jual gue beli. Artinya kalau kita tidak akan pernah menyerang duluan atau menggunakan main pukulan ini untuk mencelakai orang, tapi manakala orang menyerang kita, ya dia jual, kita beli. Kalau pulang Betawi udah pernah di festival kan? Jadi Astrabi sebenarnya sejak 3 tahun lalu sudah membuat sebuah konsep tentang golok Betawi. Nah ini pun tahun lalu sudah saya bicarakan dengan dinas terkait, namun karena COVID ini akhirnya semua terhenti. Dan saya berharap golok Betawi ini bisa kita festivalkan nanti di Jakarta, festival golok Betawi gitu kan. Untuk apa? Menggairahkan kembali para seniman silat yang bermain golok, dan juga menggairahkan kembali para pengrajin golok. Ini lebih penting karena Astrabi memiliki sebuah program tidak hanya budaya, olahraga, tapi juga peningkatan kualitas ekonomi pelakunya. Nah ini melalui apa? Ya melalui seni itu sendiri dan melalui kriya atau kerajinan. Dan golok ini adalah kerajinan. Dan saya berharap ini akan membuka peluang baru bagi para pelaku pencak silat Betawi atau main pukul Betawi untuk bisa berkarya. Gitu. Pak, ada berapa perguruan silat kalau main pukulan Betawi? Di Jakarta ini sebenarnya aliran banyak, sanggar dan perguruan banyak. Namun yang baru tergabung di Astrabi lebih kurang 220 perguruan yang aktif, ya kisarannya 120 sampai 150 perguruan yang aktif. Ya kita paham sekali bahwa mekanisme yang ada ketika kita ingin mengembangkan dan dukungan belum maksimal di di pemerintah daerah gitu kan, pada akhirnya kita banyak batasan. Dan saya berharap saya berharap ke depan bahwa tidak hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang concern terhadap keberadaan kami, tapi kami juga berharap ada Dinas Pendidikan. Untuk apa? Lebih menarik kita. Dan saya berharap satu saat nih, dan saya berharap kepada Pak Anies sebagai gubernur, tolonglah kami buat kebijakan atau tanda tangani perda tentang pencak silat Betawi atau main pukulan Betawi, agar main pukulan Betawi dijadikan muatan lokal di Jakarta. Ini akan membuka peluang-peluang baru. Disadari atau tidak, kalau gubernur berani melakukan itu, maka tingkat kesejahteraan para pelaku main pukul Betawi itu akan lebih meningkat. Mekanisme langkah-langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana pemerintah daerah mulai membuka diri terhadap keberadaan kita, tidak hanya menjadikan kita sebagai ikon politik atau ikon kegiatan lain tanpa berdampak kepada pelakunya. Nah, ini saya mohon Pak Gubernur lebih memperhatikan ini gitu kan. Kami ada dan kami berbuat. Ini yang kami mohon, ada dukungan secara konkret dari pemerintah daerah bahwa keberadaan kami ini bukan hanya sebagai benalu yang tidak manfaat, tapi sebagai tumbuhan yang dikembangkan dan suatu saat manfaat tidak hanya untuk kami, tapi juga manfaat untuk tanah Jakarta. Maksudnya di sekolah-sekolah gitu, Pak ya? Iya, jadi saya berharap muatan lokal silat ini dilakukan di semua sekolah dari tingkatan bawah sampai perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Apakah ketika nanti sudah diambil negara lain baru kita mulai teriak-teriak? Ini ada wadahnya, ini ada para pelakunya. Kami hanya butuh regulasi bahwa keberadaan kami diakui dan keberadaan kami manfaat. Itu aja. Silat tradisi Betawi Indonesia, Asosiasi Silat Tradisi Betawi Indonesia, dari Betawi untuk Indonesia, dari Betawi untuk Indonesia. Ya, sebagai mewakili Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, kami melihat acara lomba virtual yang diselenggarakan oleh Astrabi dan beberapa organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan telah menjalankan protokol COVID dengan baik, protokol kesehatan dengan baik,
di mana dari awal sampai dengan proses acara begitu tertib dan membatasi jumlah orang untuk hadir secara live atau berkumpul di sini ya. Pembatasan secara ketat ini memberikan contoh buat perkumpulan atau kegiatan-kegiatan lain yang hampir sama, terutama yang di bidang kesenian dan kebudayaan, untuk mencoba membatasi diri dalam pelaksanaan kegiatan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami dari Dinas Kebudayaan secara pribadi maupun institusi, saya mengucapkan terima kasih apa yang diselenggarakan oleh Astrabi, sehingga kegiatan berkesenian dan berkebudayaan akan tetap terus tumbuh, terus bergerak walaupun dalam situasi pandemi COVID seperti ini. Namanya seniman, namanya pegiat seni dan budaya tidak akan pernah bisa berhenti hanya karena situasi pandemi COVID. Semua batasan-batasannya ini yang harus diapresiasi karena sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi, saya Beni Sumarsono ya. Kebetulan ini menjabat juga sebagai Wakil Ketua Umum daripada PPIPSI yang mana mewadahi pencaksilat seluruh Indonesia. Kegaduhan-kegaduhan yang timbul dengan adanya konten-konten dengan Harimau Utara, apa yang disebutkan oleh Pak Agus apa siapa itu saya kurang mengikutinya. Nah di sini timbul juga daripada teman-teman dari MMA yang mana mereka merasa dikucilkan, dikecilkan atau didiskreditkan. Nah, saya menghimbau kepada saudara Agus, kalau memang ini kita mau menyelesaikan masalah ini, marilah datanglah ke tempat kami akan membuat suatu wadah untuk memediasi supaya ini tidak berkembang lebih lanjut, supaya tidak orang mengambil keuntungan di dalam keributan antara kedua belah pihak atau pihak-pihak lain, ya kan? Mau berkarya kita support, karena berkarya itu adalah suatu hal yang positif. Contoh Astrabi, dia berkarya, tapi jangan sampai kita mendiskreditkan atau membuat sesuatu statement-statement yang merugikan pihak-pihak lain. Itu tidak bagus. Nah, mungkin salah pengertian atau salah persepsi, makanya mari kalau memang mempunyai waktu datang ke kami atau nanti kami punya orang akan coba mengontak, kita selesaikan supaya ini ke depan sama-sama kita maju dengan hati yang lapang, kebersamaan tanpa ada menjelekkan satu sama lain. Gitu. Di sini juga ada Pak Marcel ini, dia sebagai ketua daripada Persatuan Bela Diri Baja, juga mensupport supaya kita keberagaman bersama ini. Gitu. Jadi saya mengimbau saudara Agus, mari kita ketemu untuk membahas semua penyelesaian ini ke depan akan lebih baik untuk semuanya. Demikian. Agus itu dari kelembulan silat mana, Pak? Harimau Utara di Lampung. Tapi dia belum atau tidak terdaftar di dalam PPIPSI.